Fauzin, sehat selalu, sedang isolasi diri. Amin. Oh, ada Pak Kabit Bali juga nih. Selamat siang, sore Pak Kabit Bali. Pak Direktur, assalamualaikum. Direktur dari Bali. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam, Mas. Ya, salam. Thank you. Assalamualaikum. Pak Hasmidi, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Sehat. Assalamualaikum. Smidi. Nunu, Pak Nunu, apa kabar? Alhamdulillah. Saya tutup wajah dulu.
Halo Mas Hafid, Mas Hafid. Mas Hafid. Iya, Bapak. Kapan ke Jakarta? Wah, ini kan teng Jogja. Oh enggak. Nanti kalau lupa jalan lo. Boten, insya Allah boten lupa, Bapak. Wah, ini nanti. Tes. Assalamualaikum Bapak Direktur, Pak Umar. Waalaikumsalam Mas Doni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dir. Bapak Ibu anggota TIP, Bapak Ibu perwakilan dari Kanwil seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam, sehat semua. Ya, alhamdulillah. Hah? Aku dulu. Dir, mohon izin, apakah siap Mas? Kita mulai Pak Dir. Iya Mas, siap Mas. Sudah lewat 2 menit. Oke, mohon izin tadi Pak Fakih, beliau sedang mempersiapkan dengan yang akan disampaikan kepada Pak Dirjen, Pak Dir. Jadi mewakilkan kepada kami, Pak Dir. Oke Mas, siap Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Direktur SKK Madrasah, Bapak Dr. Ahmad Umar, Bapak Ibu perwakilan dari setiap Kanwil Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia yang terdiri dari Pak Ibu Kabid, Bapak Ibu Kasih, teman-teman perencana serta teman-teman pelaksana penanggung jawab BOS serta teman-teman fasilitator TIP seluruh provinsi untuk 12 provinsi yang terpilih di seleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Bapak Direktur dan Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami laporkan, dapat kami sampaikan bahwa sejatinya Bapak Direktur bahwa kegiatan ini adalah merupakan rangkaian proses kegiatan pelatihan tim inti provinsi yang kemarin sudah kita mulai minggu yang lalu Pak Direktur secara di tingkat nasional Pak Direktur. Dan kegiatan ini adalah meneruskan secara cascading gitu untuk teman-teman di provinsi yang nantinya akan diteruskan ke bawah gitu ya sampai kepada tingkat madrasah. Sampai menjadi tingkat madrasah. Bapak Ibu dapat kami sampaikan juga
Bapak Ibu dapat kami sampaikan juga sedikit mengapa kita bercerita sedikit Pak Direktur, mohon izin. Ibu, mengapa proyek ini lahir gitu ya. Salah satu khususnya yang sedang kita kerjakan ini adalah komponen 1 gitu ya, penerapan IRCAM gitu. Dan nanti juga diikuti dengan bantuan afirmasi dan bantuan kinerja gitu. Sebagaimana sering disampaikan oleh Bapak Direktur dan juga Bapak Kasubdit bahwa Direktorat KSKK Madrasah itu berkeinginan meningkatkan kualitas pembelajaran bantuan operasional sekolah pada madrasah ini bukan hanya untuk memperluas akses anak-anak madrasah kita, tapi juga kemudian diarahkan menjadi bantuan yang nantinya akan mempercepat peningkatan mutu di madrasah. Oleh karena itu, salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh Bapak Direktur, oleh Bapak Ibu semua, oleh Pak Kasubdit adalah dengan menerapkan aplikasi ini. Dan aplikasi ini diharapkan semua madrasah kita nanti akan mampu bukan hanya mengontrol kualitas belanjanya, nominal belanjanya, tapi juga kualitas belanjanya. Sehingga ke depan madrasah tidak lagi menyisakan banyak anggaran yang tersisa di akhir tahun, tetapi anggaran-anggaran yang sisa tersebut dapat kita manfaatkan bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah kita. Itu hal yang pertama yang kami sampaikan Pak Direktur. Kemudian yang kedua Bapak Direktur dan Bapak Ibu semuanya, dapat kami sampaikan bahwa acara kegiatan BIMTEK ini insya Allah besok acara puncaknya akan dihadiri oleh Bapak Menteri, sekaligus beliau akan meresmikan yang pertama adalah launching program kita ini, karena ini program unggulan yang gemanya itu sudah menggema ya, mengamplifikasi di seluruh Indonesia. Kalau kita pantau di dunia maya itu responnya alhamdulillah sangat positif, dan insya Allah ini menjadikan madrasah semakin hebat dan bermartabat. Bapak Ibu dapat kami sampaikan, sekaligus Pak Direktur mohon izin menyampaikan, insya Allah ada perubahan jadwal yang semestinya Bapak Menteri akan melaunching dan memberikan sambutan besok Selasa jam 10, tapi konfirmasi terakhir Pak Dir kami sampaikan bahwa beliau berkenan mengubah hari menjadi hari Rabu Pak Dir. Jamnya tetap pada pukul 10 gitu. Sehingga nanti kami mohon Bapak Ibu semua kita sama-sama dengan penuh semangat, dengan secara rame-rame kita sengkuyung bersama gitu bahasa Jawanya untuk hadir dan meresmikan program kita bersama ini. Kemudian yang ketiga Pak Dir dapat kami sampaikan juga bahwa Bank Dunia Pak Direktur kemarin pertanggal 16 berkirim surat kepada BMU Pak Direktur. Bank Dunia itu menyampaikan bahwa semua kegiatan MIKR itu yang dalam bentuk rapat secara face to face tatap muka itu tidak boleh dilaksanakan lagi Pak Direktur secara tatap muka. Nah, Bank Dunia menghendaki agar semua pertemuan rapat itu dilaksanakan secara daring atau secara online. Dan kami sudah merespon Pak Direktur, tapi untuk minggu ini kami minta kompensasi bahwa untuk kegiatan yang minggu ini di beberapa komponen yang sudah terlanjur dianggarkan dan diagendakan tetap dilaksanakan, namun per 26 hari Senin besok insya Allah kami stop, kami akan tetap melaksanakan kegiatan namun secara daring atau secara online. Kemudian Pak Direktur, pengantar singkat dari kami, selanjutnya mohon berkenan Pak Direktur untuk memberikan semangat, untuk memberikan tausiah kepada kami bersama, kepada kita bersama, agar program yang kita banggakan ini semakin dapat mengantarkan madrasah kita menjadi madrasah yang benar-benar madrasah hebat dan bermartabat. Demikian Pak Direktur dan Bapak Ibu semua, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas. Saya. Nggih, monggo Pak Dir. Oke, nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pak Kasubdit yang saya hormati, kawan-kawan Kabid yang berkenan hadir, kawan-kawan tim inti nasional yang mendampingi kawan-kawan tim inti provinsi, program MIKR yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak lupa Mas Doni, nanti kalau dihormati dia mutung nanti. Mas Doni dan kawan-kawan PMI yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kawan-kawan kita sudah melangkah nyata, tidak sekedar mimpi seperti tetangga kita yang sedang bermimpi, tapi kita sudah melangkah nyata. Langkah nyata kita ini adalah hasil mimpi kita di tahun 2018. Saya ulangi. Hasil nyata langkah kita hari ini adalah hasil mimpi kita di tahun 2018. Ketika kita merasa gundah, ketika kita merasa susah, ketika kita merasa sedih melihat madrasah kita ternyata masih jauh dari yang kita harapkan, menjadi bagian untuk mendakwahkan Islam yang damai, Islam yang sejuk, Islam yang moderat, berangkat dari beberapa kekurangan-kekurangan yang kita rasakan. Ada 4 yang kita rasakan waktu itu, sehingga munculnya program World Bank ini. Yang pertama adalah munculnya ketidakmerataan kualitas madrasah. Ada madrasah yang maju banget, sehingga madrasah ini mengalahkan semua satuan pendidikan yang ada di Indonesia. SMA dia libas semua. Tapi yang tidak maju jauh banget terlambatnya. Berangkat dari inilah kemudian kami ingin agar ke depan prinsip menguatkan yang lemah, mendekatkan yang jauh menjadi prioritas supaya kualitas madrasah ini bisa merata di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mengapa itu perlu, kawan-kawan? Sungguh kita ini di Jakarta ingin agar menjadi orang yang betul-betul bermanfaat untuk yang jauh dan juga tidak memuakkan bagi yang dekat. Kita ini ingin berkhidmah, menjadikan madrasah yang lemah bisa merasa dia bisa bangkit, dan yang kuat tidak merasa ditinggalkan. Oleh karena itu, program yang pertama ini adalah kami wujudkan dalam bentuk RKAM. Apa hubungan RKAM dengan kualitas madrasah yang merata? RKAM ini akan bicara tentang perencanaan, tentang pelaksanaan, tentang laporan terkait dengan dana. Madrasah kita ini yang utama kita punya dana BOS. Itu utama, baik negeri maupun swasta. Maka ada fenomena yang sering kita rasakan, BOS itu bagi yang madrasahnya besar, yang muridnya di atas 2.000, yang muridnya di atas 1.500, itu merasa bahwa uangnya berlebih. Sehingga uang itu untuk menghabiskannya sedikit agak menipu-menipu, sedikit agak curang-curang. Bahkan sering terjadi uang itu juga akan bisa terserap semua. Tetapi madrasah yang kecil, yang muridnya kurang dari 100, ada yang kurang dari 50 siswanya, untuk membayar HR guru pun masih kurang. Maka berangkat dari itulah kemudian kita ingin ada standarisasi pembiayaan di madrasah, yang lemah kita bantu, yang kaya kita kurangi, dan masih kita akan berikan namanya BOS afirmasi, dan ada juga BOS prestasi kinerja.
kawan-kawanku yang saya cintai, saudaraku semua yang berbahagia, Erekam ini akan menjawab problematika pembiayaan sekaligus untuk mengajari, maaf, ini dalam petik, untuk mengkondisikan, untuk membiasakan bahwa kita itu harus menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang bisa transparan, akuntabel pelaporannya, mengingat keluhan-keluhan saat ini bahwa banyak kawan-kawan, kepala madrasah, guru-guru madrasah yang direpotkan dengan administrasi, yang itu ujung-ujungnya banyak yang juga harus melakukan dengkulisasi. Maka dengan Erekam ini, insya Allah, teknologi itu tidak mau curang, kecuali manusia yang akan sengaja berbuat curang. Teknologi ini bisa lebih terpercaya, kecuali orang-orang yang memang suka berbohong dan susah dipercaya. Tetapi secara umum teknologi ini, insya Allah, dia bisa dipercaya, tetapi dia tidak bisa menginisiasi, dia tidak bisa membimbing. Hanya satu yang dia lakukan. Kalau dia harus menginput, tergantung yang menginput benar atau enggak yang menginput itu. Kalau dia mengentry data, maka entry data itu yang paling penting dipercaya. Tetapi pada prinsipnya teknologi ini orangnya jujur, adalah barang yang jujur. Nah, dengan Erekam, kawan-kawan, kita harapkan nanti tugas guru-guru akan semakin berkurang, tidak lagi ngurusi barang-barang kertas laporan. Dia belanja, nggak lagi mikir-mikir belanja kemana, yang dapat untung, yang dapat silva, yang dapat bonus, tapi semua sudah terukur. Belanja di mana, laporan di mana, pajaknya berapa, insya Allah Erekam ini kita akan langsung konekkan dengan Kementerian Keuangan, sehingga nanti dia belanja langsung dipotong pajaknya. Dia mengirim laporan tinggal scan, kirim, insya Allah tugasnya semakin ringan. Dengan begitu, kita akan menjadi orang yang insya Allah khairun nasu anfa'uhum linnas. Kawan-kawan, itu yang pertama. Maka Erekam akan mengurangi beban pekerjaan guru-guru, beban pekerjaan kepala madrasah. Jadi ke depan kalau ada kepala madrasah, ada guru yang mengeluh. Saya ulangi, ke depan kalau masih ada kepala madrasah dan guru madrasah mengeluh, maka bukan lagi salah kita, tapi salahnya dia memang tidak bisa berjuang. Dia nggak mau bisa menerima perubahan. Dan insya Allah, uji coba 12 provinsi ini mudah-mudahan bisa berhasil, dan ke depan di tahun 2022 seluruh Indonesia sudah bisa dilaksanakan Erekam ini. Mudah-mudahan selambat-lambatnya tahun 2024 dengan berakhirnya program World Bank ini, seluruh madrasah Indonesia sudah terpola hidupnya, hidup yang sederhana, tidak ada kemewah-mewahan, tetapi mengutamakan namanya prestasi, mengutamakan namanya kualitas madrasah, sehingga kita harapkan dampak dari semua ini, yang dampak paling pertama adalah kita usahakan, kita berusaha di tahun 2022 nanti, mudah-mudahan nilai PISA kita Indonesia mudah-mudahan bisa meningkat. Setidaknya siswa madrasah menyumbangkan nilai PISA yang terbaik di Indonesia, mudah-mudahan bisa menjadi penyeimbang dan bisa mengimbangi PISA yang ada di negara kita, tetangga kita, yaitu di Malaysia, di Singapura, di Vietnam. Konon kita hanya bisa mengalahkan Filipina. Jadi kita dengan Vietnam aja kita kalah nilai PISA kita. Maka kita harapkan dari komponen 1 Erekam ini mudah-mudahan bisa berdampak pada yang lain. Berdampak pada siswanya, berdampak pada gurunya, berdampak pada sistem yang lainnya, sehingga madrasah kita yang kita inginkan menjadi madrasah yang hebat bermartabat. Bahkan di awal Oktober kemarin kita memproklamasikan diri madrasah hebat bermartabat menuju madrasah berkelas dunia.
mudah-mudahan setidak-tidaknya di tahun 2035 nanti Madrasah Indonesia tidak lagi menjadi madrasah yang kelasnya hanya kelas Indonesia, tapi menjadi madrasah yang kualitasnya menjadi kelas dunia. Ya, paling tidak bisa melebihi Singapura, bisa melebihi Malaysia, syukur-syukur bisa menyeimbangi Finlandia lah, kira-kira begitu. Mungkinkah? Jawab saya mungkin. Kenapa? Karena RKAM sudah dikelola oleh orang-orang hebat, dari orang-orang yang melalui seleksi yang sangat ketat. Wujudnya kawan-kawan ini adalah orang-orang hebat yang dipercaya oleh Pak Menteri Agama untuk mengelola dan membimbing RKAM. Mudah-mudahan melalui tangan dinginnya kawan-kawan, melalui sentuhan kawan-kawan di grup TIN dan TIB ini, mudah-mudahan menggerakkan madrasah semuanya sadar pentingnya administrasi dan sadar pentingnya manajemen, termasuk sadar pentingnya leadership, sehingga insya Allah madrasah kita akan terurus dengan baik. Kata kunci adalah terurus dengan baik. Sebab kalau madrasah nggak terurus, jangan mimpi akan menjadi kualitas yang baik. Kawan-kawan yang saya hormati, lalu komponen 2. Komponen 2 kita fokus pada aksi, asesmen kompetensi siswa Madrasah Indonesia. Mas Doni, jadi nyebutnya harus ada madrasahnya, tapi madrasahnya jangan langsung. Madrasah itu majhul. Jadi aksi itu kan asesmen kompetensi siswa Madrasah Indonesia. Kawan-kawan yang saya hormati, meskipun kawan-kawan nggak langsung berhubungan dengan aksi, tapi kawan harus tahu bahwa aksi ini adalah turunan dari PISA, Program for International Student Assessment. Jadi aksinya internasional dunia itu namanya PISA. Itu yang mengukur kemampuan seluruh dunia. Pertanyaan yang kedua adalah kenapa kita nggak pakai AKM? Mungkin kawan-kawan sudah sering mendengar ada di tetangga kita ada proklamasi AKM. Sejak awal diskusi kami dengan World Bank ingin mengarahkan kita ikut AKM. Saya yang minta, saya nggak lagi mau ikut-ikutan. Saya ulangi, saya tidak lagi mau ikut-ikutan. Mau AKM, mau yang lain, saya nggak mau. Saya ingin punya jati diri. Bahwa madrasah tidak mau ikut AKM, tapi madrasah punya aksi. Memilih aksi ini bukan tanpa alasan. Memilih aksi ini bukan tanpa pertimbangan. Pertimbangan kami ada 2, kawan-kawan, mohon dijelaskan nanti kalau ada orang bertanya. Saya memilih aksi ini pertimbangan pertama bahwa kami warga madrasah menyadari bahwa kebiasaan kita kalau diberi jatah target minimal, maka dia nggak akan mencapai yang minimal. Dengan demikian, kalau kita diinginkan minimalis, ada minimal, maka nanti anak-anak nggak akan mencapai minimal, di bawah minimal. Maka saya ingin mencapai yang maksimal. Asesmen kompetensi Madrasah Indonesia tidak pakai minimal. Meskipun tetangga kita pakai minimal udah suaranya keras banget, nggak apa-apa. Kita pakai aksi, dan aksi ini insya Allah mendorong kita kawan-kawan madrasah supaya tidak berpikir minimalis, tapi secara sosiologis bahwa warga kita, bangsa kita ini memang kalau dibilang syarat minimalnya adalah ini, maka dia akan mengambil di bawah syarat minimal. Maka kita nggak pakai minimal. Dengan begitu kawan-kawan, mudah-mudahan 3-4 aspek aksi yang kita akan mulai di akhir tahun 2020 ini untuk uji cobanya, dan tahun 2021 di bulan Februari nanti insya Allah mudah-mudahan bisa sukses. Dan kabar gembira kawan-kawan, alhamdulillah seharusnya
Uji coba itu kita hanya akan menguji cobakan 30 anak dari 173 madrasah Indonesia. Sampelnya. Tetapi di luar dugaan, ternyata anak-anak madrasah kita, semua di madrasah yang diuji cobakan itu semua mau ikut. Sehingga mencapai angka 11.000 siswa yang akan diuji cobakan aksi ini, yang seharusnya tidak dari angka itu. Angkanya adalah 173 kali 30 harusnya. Tapi ternyata yang ikut menjadi 11.000. Ini menandakan bahwa aroma anak-anak madrasah, giatnya anak madrasah sudah mulai terasa. Kalau ada anak madrasah sudah mulai terasa belajarnya sangat bagus, ini pertanda insya Allah kemajuan madrasah sudah di depan pintu, sudah di depan kita. Tinggal kita membimbing, kita mengarahkan, mendorong anak-anak kita, insya Allah madrasah kita akan jadi madrasah yang hebat, bermartabat, dan insya Allah menuju yang madrasah kelas dunia. Setidaknya di tahun 2035 nanti kita akan menjadi negara yang madrasahnya menjadi tujuan pendidikan orang-orang di luar sana. Mereka akan berguru lagi, tidak lagi di Finlandia, tapi bergurunya adalah di madrasah Indonesia kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawanku, lalu komponen ketiga. Komponen ketiga itu adalah komponen tentang perbaikan mutu guru. Tidak mungkin anak bisa berkembang tanpa guru yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Katakanlah, ya Muhammad, bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Selanjutnya, faman syaa'a falyu'min. Umat-umat kita semua, orang-orang kita semua pengen percaya, ya percayalah. Jadi pemain yang baik. Kalau tidak, ya silahkan jadi kufur, kafir yang memang kafir. Jangan kafir yang biasa-biasa, kafir yang harus yang memang kayak Abu Jahal, Abu Lahab, itulah kan begitu. Nah, firman Allah yang saya sebutkan tadi, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Kawan-kawanku, ternyata firman Allah ini diterjemahkan justru orang-orang barat memiliki terjemah yang begini. Be good teacher or never. Jadilah guru yang terbaik atau tidak sama sekali menjadi guru. Jadi terjemahan faman syaa'a falyu'min itu adalah be good teacher, faman syaa'a falyakfur itu terjemahannya adalah or never. Orang barat justru yang menerjemahkan seperti itu. Maka kami berprinsip, kita semua bermimpi bahwa anak-anak yang hebat, tata kelola madrasah yang baik, harus diimbangi dengan guru-guru yang berkualitas, mutu guru yang baik, sehingga nanti bisa memberikan ruh, bisa mewarnai semua gerak langkah madrasah, karena tidak mungkin madrasah baik dikelola oleh orang yang nggak baik. Tidak mungkin lahan sawah kita menjadi subur kalau petaninya nggak tahu tata cara mengelola tanah yang baik. Maka ibarat guru itu adalah pengelola ladang. Ladang itu tanamannya akan subur, manakala yang milik ladang tahu penyakitnya apa, pakai obat apa, ini musimnya kayak apa, harus menyiangi bagaimana. Maka tugas guru ke depan tidak hanya mengajar saja, tapi guru tugasnya adalah harus mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah fa innama abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang hadir di madrasah itu memiliki potensi yang berbeda-beda, tapi potensinya semua baik. Antara satu anak dan yang lain memiliki potensi yang berbeda, tetapi potensi itu sangat baik semua. Maka tugas madrasah adalah harus mengembangkan seluruh potensi anak-anak madrasah menjadi anak-anak yang hebat bermartabat, tetapi antara satu anak dan yang lain tidak mungkin sama kehebatannya.
inilah tugas kita, itulah misi perjuangan kita. Maka dibutuhkan guru-guru yang terbaik, bukan guru-guru yang dipaksa, bukan guru-guru yang memaksakan diri, dan juga bukan guru-guru yang terpaksa. Oleh karena itu, mudah-mudahan komponen 3 juga nanti bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir, kawan-kawan, dari 4 mimpi di tahun 2018 itu adalah perbaikan sistem manajemen emis kita, mudah-mudahan harus baik. Insya Allah di awal tahun nanti emis sudah berubah menjadi new emis, emis yang baru. Tidak lagi emis yang menyusahkan orang, bukan lagi emis yang membuat kita bingung, bukan lagi emis yang membuat kita ragu-ragu, tapi emis nanti datanya harus akurat, emis nanti datanya harus bisa dipercaya, dan ini insya Allah tekad kita menjadikan 4 komponen ini sama-sama bagus. Harapan kita mudah-mudahan konsep ya'lu wala yu'la alaih ini akan terlihat dari tata kelola, dari kualitas, dari manajemen madrasah yang baik. Insya Allah, Allah yang inginkan Islam ya'lu wala yu'la alaih akan bisa dilihat dari pengelolaan madrasah kita dan kualitas madrasah kita yang berkelas dunia tadi. Kawan-kawan yang saya cintai, itu bicara masalah Erkam. Yang kedua, kami sampaikan kepada kawan-kawan bahwa kami di tahun 2021 mengambil kebijakan yang spektakuler. Kawan-kawan mohon membantu kami ikut menjelaskan masalah ini kepada kawan-kawan madrasah, kepada orang-orang yang bertanya tentang kawan-kawan tentang madrasah kaitan dengan BOS ini. Bahwa kami mengambil kesimpulan, mengambil kebijakan, mengambil keberanian risiko bahwa pengelolaan BOS madrasah tidak lagi seperti tahun lalu, tapi kami ini adalah memulai seperti tahun 2018, Pak Jiman. Tahun 2018 kami nekat waktu itu pengelolaan PIP tidak lagi di daerah, tidak lagi di provinsi, tapi kami ambil alih dari daerah, kami ambil di pusat. Waktu itu banyak orang mengatakan, itu direkturnya kurang kerjaan di daerah diambil semua di pusat. Saya nutup telinga, biarlah mereka ngomong, kami akan buktikan dengan hasil, bukan kata-kata, tapi bukti. Alhamdulillah, buktinya tahun 2018 serapan PIP-nya sangat bagus dan pemanfaatan anak-anak madrasah meningkat luar biasa. Tahun 2019 alhamdulillah hampir mencapai 100% serapan PIP dan pemanfaatan anak madrasah hampir 99%. Dan tahun 2020 alhamdulillah sekarang baru bulan Oktober serapan sudah 99%. Tinggal sedikit lagi 100%. Dan insya Allah pemanfaatan madrasah akan semakin baik. Dan ini atas dasar pengalaman 3 tahun PIP yang diambil pusat, tahun 2021 kami memberanikan diri, BOS madrasah dikelola oleh pusat. Kawan-kawanku, pengambilan alian ini bukan tanpa dasar. Dasar pertama, kawan-kawan mohon sampaikan pada kawan-kawan madrasah kalau ada pertanyaan. Pertama, setiap pembahasan anggaran di Komisi 8, saya ulangi, setiap pembahasan anggaran di Komisi 8, kami selalu dicibir oleh kawan-kawan Dewan Komisi 8, karena apa? Kita selalu ada silva anggaran tidak kurang dari 190 miliar setiap tahun. Ya variasilah antara 150 sampai 190 miliar setiap tahun. Sementara setiap tahun kita ajukan anggaran tambahan. Maka kalimat yang muncul dari Komisi 8 adalah bagaimana kamu selalu minta tambahan, sementara setiap tahun kamu sisakan anggaran juga. Lalu kami otak-atik, kami berpikir dengan kawan-kawan bagaimana menanggapi pertanyaan Komisi 8 ini memang rasional kan? Bagaimana minta tambahan anggaran, sementara anggaran setiap tahun sisa. Akhirnya ketemu. Kenapa sisa? Sisa itu karena ada wilayah yang
anggarannya berlebih tidak bicara. Yang kurang teriak-teriak, yang lebih diam saja. Akhirnya pada saat akhir tahun, yang sisa mengembalikan, yang kurang tetap nggak dapat tambahan. Inilah yang nggak adil. Maka dalam rangka untuk memenuhi perintahnya Allah, i'dilu huwa aqrabul taqwa, maka kami harus mengambil alih ini supaya kita menjadi orang yang adil, meratakan program RKAM ini, program BOS ini bisa merata seluruh Indonesia. Madrasah yang kecil bagaimana bisa bersenyum, madrasah yang besar tidak merasa susah menghabiskan uang. Maka dengan kita ambil alih ke pusat, insya Allah nanti madrasah-madrasah MI yang kecil, insya Allah gurunya tetap bisa dapat gajian, dapat honor. Madrasah-madrasah yang benar, yang besar, mudah-mudahan besok nggak ada lagi uang yang tersisa. Itulah alasannya. Maka kawan-kawan semua mohon dimaklumi, mohon dijelaskan bahwa tujuan mengambil alih kebijakan sentralisasi BOS ini tidak lain adalah untuk kita bisa mengantarkan madrasah kita menjadi madrasah yang hebat bermartabat, sekaligus untuk menunjukkan bahwa kita ini cinta Rasulullah. Kita amalkan dawuh-dawuhnya Rasulullah. Rasul bersabda, laisa minna malam yarham saghirana walam yuwaqir kabirona. Pesan Rasulullah, tidaklah termasuk umatku orang-orang yang tidak sayang sama yang lebih muda, yang kaya tidak sayang sama yang miskin, yang kuat tidak sayang sama yang lemah. Maka dengan bentuk pengambil alihan kebijakan sentralisasi BOS ini, insya Allah nanti yang siswanya banyak berbagi kepada siswa yang sedikit, yang kuat berbagi pada yang lemah. Ini dawuhnya Rasulullah. Jadi nanti Pak Ajiman, Pak Nur Paudin, Pak Kabid, Bu Kabid yang hadir di sini, tolong jelaskan bahwa kita ini adalah mengamalkan perintahnya Rasulullah. Laisa minna man lam yarham saghirana. Jadi kita berbagi supaya ada keadilan dan sekaligus untuk mewujudkan madrasah nanti menjadi kuat. Madrasah di Sumatera, madrasah di Jawa, madrasah di Bali, madrasah di Papua, madrasah di Maluku, madrasah di Kalimantan, madrasah di di Sulawesi, Nusa Tenggara, semua menjadi madrasah yang hebat semua, meskipun tingkatannya sungguh nggak mungkin kalau sama, pasti bervariasi, tetapi semua dalam batas minimal dia hebatnya menjadi hebat yang nanti terukur, bisa di wajah orang. Madrasah ini minimal nanti tahun 2022 Pak Arjiman, dan akan saya mulai tahun 2021, mudah-mudahan setiap MI akan kami mulai madrasah itu merasakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Pak Fauzin, seminim-minimnya MI atau bahasa kasar gini, semiskin-miskinnya MI tahun 2021 kami akan programkan setiap kelas memiliki OHP, memiliki satu laptop setiap kelas, sehingga guru mengajar nggak lagi habis untuk memindahkan tulisan buku ke papan tulis, tetapi setiap kelas sudah ada OHP, mungkin smart TV, ada setiap gurunya membawa laptop, supaya gagah, guru madrasah gagah, madrasahnya gagah, dan insya Allah nanti bisa mempercepat pembelajaran. Pembelajaran bisa semakin cepat dan capainya semakin bagus, dan itu insya Allah akan mengantarkan percepatan studi anak-anak kita, dan insya Allah akan semakin bagus. Yang jelas akan semakin menarik, anak-anak tidak bosan melihatnya papan tulis dan kapur terus setiap hari, tapi nanti akan bisa melihat video-video, bisa melihat gambar-gambar yang bervariasi. Guru mengajarnya nggak lama-lama, tapi bisa lebih cepat mengajarnya. Ini insya Allah model digitalisasi madrasah yang sederhana, yang kita sebut namanya simple digital learning, yaitu setiap kelas nanti minimal punya itu. Bagi madrasah yang sudah maju, ya mungkin
sudah pakai online, mungkin pakai virtual. Tapi yang madrasah-madrasah yang di perkampungan, yang memang jauh dari kemajuan-kemajuan, maka kita tawari dulu, kita berikan dulu yang sederhana juga. Insya Allah dimulai tahun 2021 mudah-mudahan sudah mulai kita mulai. Kawan-kawan yang saya hormati, dengan kebijakan dua itu, maka kami merasa yakin, optimis, dengan panduan kawan-kawan, bimbingan kawan-kawan tim inti nasional dan inti provinsi ini, mudah-mudahan kawan-kawan guru madrasah dan seluruh warga madrasah semakin nyaman dan semakin bersemangat menjadikan madrasah kita menjadi madrasah yang terbaik di daerah masing-masing. Pokoknya tidak ada madrasah yang tidak terbaik di daerah masing-masing. Tentu antar madrasah nanti akan menjadi madrasah yang terbaik di tingkat nasional. Insya Allah di akhir tahun ini, di depan kami ini ada kawan-kawan di Telkom yang sudah siap untuk membantu kita, memberikan sponsor, lomba namanya kompetisi madrasah hebat bermartabat. Nanti 6 besar kita akan adu dan langsung live dari Metro TV dan Telkomsel sudah siap untuk membiayai. Nah, insya Allah nanti dengan begitu akan kelihatan madrasah-madrasah mana yang terbaik di Indonesia akan ketahuan dari Sabang sampai Merauke. Karena dari hasil lomba ini akan kita buat rankingisasi atau pemeringkatan madrasah Indonesia nanti supaya orang-orang luar negeri tahu, oh madrasah Indonesia yang bagus-bagus ini kelihatan. Orang-orang yang mungkin dulu belum tahu bahwa madrasah itu hebat, dengan begitu akan kelihatan hebatnya dan mereka akan mulai banyak menitipkan anaknya di madrasah kita. Meskipun sekarang alhamdulillah sudah banyak kalangan yang berubah. Dulu madrasah itu ada 2 ciri. Ciri pertama, madrasah itu dulu diisi oleh kaum petani dan kaum santri. Yang kedua, madrasah itu dibuka kalau sekolah umum sudah tutup. Sekarang sudah berbalik. Yang masuk madrasah sekarang kaum santri dan petani tetap masuk madrasah, tetapi yang priayi, yang birokrat, yang teknokrat, dokter, DPR, orang-orang perbankan, orang Telkom sudah banyak masuk ke madrasah. Kok tahu? Ya, karena saya dapat titipan untuk masukkan anaknya ke madrasah. Jadi saya tahu. Ini orang BRI, ini orang Telkom, ini orang Komisi 8, ini orang Kementerian Keuangan. Saya tahu, aku dititipi. Jadi tahu. Dan yang kedua, sekarang madrasah menerima mahasiswa baru lebih dulu dari sekolah. Madrasah sudah tutup, sekolah baru buka. Jadi kita sekarang sudah di depan mereka. Kita bersyukur, maka kita ikuti dengan pembinaan yang lebih bagus. Mudah-mudahan ke depan semakin baik. Yang terakhir, saya berpesan seperti yang disampaikan oleh Mas, yang disampaikan oleh bahwa kita nanti tidak boleh melakukan kegiatan di hotel. Jadi kita harus ngambil sisi positifnya. World Bank memang sudah resmi mengirim surat pada PMU bahwa tidak boleh lagi ada kegiatan tatap muka di hotel. Ini kita harus ambil positifnya. Pertama, positifnya adalah kita dipaksa harus bisa mengoptimalkan fungsi teknologi ini sebagai alat untuk mempermudah tugas kita. Kalau dengan tanpa tatap muka kita bisa efektif, bisa lebih manfaat waktu kita, lebih manfaat tenaga kita, dan lebih hemat uang kita. Coba bayangkan Mas Doni, kalau kita ngumpulkan 137 orang di Jakarta di tempat tatap muka di hotel, berapa miliar habis uang kita ini. Tetapi sekarang saya bisa ngomong dengan 137 orang, 138 orang, sekarang tambah lagi 1 orang, tanpa harus meninggalkan ruang. Di depan saya ada tamu, samping kiri ini ada tamu lagi, 2 grup, saya bisa melayani kawan-kawan. Kalau ini pakai tatap muka, sehari saya di kantor. Jadi kawan-kawan, ini saya kira cara Allah untuk memaksa kita menjadi orang yang berubah dari selalu berpikirnya dulu selalu tatap muka. Hanya satu yang nggak boleh dibuka, diganti virtual. Ulangi.
Hanya satu Pak Jiman yang nggak boleh diganti dengan virtual, yaitu ketemu istri. Harus langsung, nggak boleh jarak jauh, nggak boleh virtual. Selain ketemu istri, bisa diganti dengan virtual. Kawan-kawan, Allah firman-Nya begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Kalau bahasa madrasahnya begini, Allah tidak akan mengubah nasib madrasah menjadi madrasah yang hebat bermartabat. Tidak akan mengubah nasibnya madrasah yang berubah, yang dari dulu tatap muka menjadi virtual, yang dulu tradisional menjadi modern. Apa perintahnya Allah? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai warga madrasah mau mengubah mindset-nya, mau mengubah perilakunya, dan mau mengubah tata kelola madrasahnya. Maka dulu dari yang nyata menjadi maya, yang tatap muka menjadi virtual, yang dulu tradisional menjadi modern, harus diikuti dari kita para tim inti nasional, tim inti provinsi harus lebih ramah teknologi. Ciri-cirinya adalah kalau dengan teknologi ini kita bekerja semakin mudah, kita bekerja semakin banyak manfaatnya, semakin luas cakupannya. Dengan kita berteknologi IT ini semakin kita bisa membuat dunia ini dalam genggaman kita, maka kita termasuk orang yang bisa mengambil hikmah dari datangnya musibah COVID-19 ini, dan ini menjadikan kita menjadi orang yang bersyukur. Di balik susah datanglah nikmat. Di balik kita menghadapi COVID, ternyata Allah sekaligus menghadirkan kemudahan kita untuk berkomunikasi. Kalau seandainya tanpa COVID ini, mungkin saya belum bisa ngasih ceramah di depan Fatma Widyastuti ya. Melalui virtual ini. Ini yang pakai masker kuning itu kan Widyastuti. Itu kan dari WI, dari Diklat Keagamaan Semarang kan, kamu kan? Fatma. Sudah rampung belum kuliahmu, Fatma? Sudah rampung belum? S3-nya sudah selesai belum? Dokternya? Fatma? Oh, kalau belum jawab, belum namanya. Itu masih tangannya di AW belum. Padahal udah 4 tahun. 4 tahun kalau belum selesai namanya termasuk orang yang boros waktu. Jangan sampai nanti dengan ikut tim inti nasional dan provinsi ini, jangan sampai beralasan, kan aku membantu madrasah, jadi kuliahku belum rampung. Nggak boleh. Harus cepat selesai. Kalau alasannya itu dosa besar, nunda-nunda waktu kuliah selesai. Termasuk Pak Fauzin juga itu harus segera selesai, Pak Nur Hafidz segera selesai, yang sedang kuliah S3 pokoknya harus cepat selesai dengan gabung di madrasah. Jangan sampai membuat malu. Dan nggak boleh beralasan karena ikut tim inti nasional dan tim inti provinsi RKM ini lalu kuliahnya mundur, nggak boleh. Dosa besar. Harus cepat selesai. Jadi kawan-kawan, yang terakhir saya pesan, dengan kondisi seperti ini, World Bank melarang tatap muka langsung, maka tugas bapak-bapak, ibu-ibu sekaligus untuk ngajari warga madrasah untuk segera mengambil alih dari pembelajaran yang manual menjadi pengajaran yang modern. Yang dulu tatap muka, sering-sering tatap muka, besok nggak apa-apa, udah hilang. Tetapi tolong diingat kawan-kawan, bahwa sekalipun nanti COVID sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah hilang dari muka bumi, e-learning madrasah tetap jalan. Saya ulangi, meskipun COVID-19 sudah hilang sirna dari muka bumi, e-learning madrasah tetap dijalankan. Karena fungsi e-learning madrasah bukan sekedar mengganti posisi guru, tetapi e-learning madrasah fungsi adalah untuk percepatan pembelajaran. Sehingga kawan-kawan mohon sekaligus menyelam sambil minum air, membimbing RKM sekaligus mengajari warga madrasah untuk ramah teknologi.
Sekian, terima kasih. Sudah cukup lama, sudah hampir 1 jam. Saya tinggalkan kawan-kawan dari Telkomsel dan kawan-kawan dari BRI itu. Maka saya cukupkan sekian dulu. Saya terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah membantu kami. Semoga kawan-kawan ini menjadi orang yang oleh Allah firmankan, in tansurkumullah yang surukum. Saya ulangi, mudah-mudahan kepesertaan kawan-kawan, mudah-mudahan keikutsertaan kawan-kawan bergabung di RKAM ini, bergabung di MIKR ini, mudah-mudahan termasuk yang Allah firmankan, in tansurkumullah yang surkum. Apabila kawan-kawan ini membantu agama Allah, membantu madrasah kita ini, insya Allah, Allah jawabnya yang surkum. Allah akan menolong kawan-kawan semua. Akan ditolong, mudah-mudahan jauh dari bala, jauh dari musibah, sehat terus, bahagia terus, anak-anaknya manut, suaminya juga nggak rewel, istrinya nggak rewel, rizkinya berkah, rizkinya tambah banyak, tambah berkah, dan insya Allah mendatangkan kebahagiaan. Rizki yang paling utama itu adalah rizki berupa kesehatan, yang kedua berupa kesehatan. Ingat firman Allah, in tansurkumullah yang surkum. Apabila kawan-kawan membantu madrasah ini, maka Allah akan membantu kawan-kawan dijauhkan dari segala kesulitan dan didatangkan semua kemudahan-kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur, matur nuwun sangat atas arahan, pencerahan, dorongan semangat yang luar biasa, sekaligus doa bagi program ini dan juga bagi kita semua. Kami ini sudah pukul 2:20 masih ada sekitar 10 menit. Apakah diperkenankan Pak Direktur 1 atau 2 orang perwakilan dari? Enggak usah. Okay. Aku udah ada tamu banyak, aku juga kan sudah lama. Pokoknya kalau ingin bertanya, silahkan WA ke saya 085. Semoga Bapak Ibu bisa dicatat itu. 085 2252 633 59. Mas Idi Joko kemarin udah WA udah tak balas. Jangan nyatet lagi. 085 2252 633 59. Insya Allah setiap WA tak balas. Asal WA-nya tidak menyusahkan saya. Oke ya, cukup ya. Aku live dulu ya Mas Doni ya. Aku tak ketemu. Sangat Bapak Direktur. Terima kasih semuanya, kawan-kawanku, para pejuang-pejuang madrasah. Sukses. Ingat, intan surukumullah yang surukum, insya Allah. Sangat Bapak Direktur. Oke ya Mas ya. Oke, makasih yuk. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Demikian sambutan dari Bapak Direktur. Sekaligus kami mengingatkan bahwa insya Allah rangkaian kegiatan ini puncaknya akan dihadiri dan diresmikan langsung oleh Bapak Menteri. Kami ingatkan kembali yang sedianya beliau berkenan hadir Selasa besok jam pukul 10 maksud kami. Perkembangan terakhir diubah menjadi hari Rabu. Jamnya tetap, pukulnya tetap pukul 10.00 sampai dengan pukul 11.00. Jadi kami mohon sekali lagi nanti semua Bapak Ibu dapat berpartisipasi memeriahkan persenian program ini agar program ini ke depan menjadi lebih sukses dan lebih menjadi sarana untuk memberikan manfaat kepada madrasah kita bersama. Demikian saya akhiri sesi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Doni. Mohon Kang Doni. Terima kasih. Ini bagaimana langsung
Live aja atau gimana Pak Doni? Mas Wahyu izin live dulu ya. Tapi tidak langsung ya. Host, mohon bertanya nih. Host. Petunjuk bunga Tuhan, bunga bang. Jadi persyaratan itu. Pak Zulfikar. Kalau keluar. Halo Pak Zulfikar. Mau bertanya nih dari Aceh Pak. Guru. Ya. Istirahat. Baik Pak Zulfikar, ada pertanyaan nih Pak. Mohon pertanyaan Pak dari Aceh Pak, sebentar Pak. Pak Zulfikar sebagai host. Ya, masuk. Oke, yang dari Pak Basri apa Pak siapa ya? Pak siapa ya? Bukan. Bukan, ini dengan Pak yang Madrasah Reform Usial. Baik, Pak, ini kita kan ada beberapa perwakilan juga dari Kanwil ini Pak. Jadi untuk acara kesempatan sore ini bagaimana kita strukturnya Pak, sehingga bisa berjalan dengan baik Pak. Apakah habis ini setelah ini kita coffee break dulu, atau kita lanjutkan dengan materi, atau bagaimana? Karena ada berbagai teman-teman ataupun bapak-bapak dari Kanwil ada acara lain ini Pak. Gimana Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Oh, dari depan. Hah? Tadi dikasih apa? Oke. Hah? Kita coffee break dulu atau kita lanjutkan Pak? Oh, sudah. Bagaimana Pak? Sudah. Oh. Tinggal itu. Kalau daftar minuman di Pak. Oh, minumannya. Kok kosong. Masya Allah. Mohon izin bertanya. Izin bertanya, Pak. Oke, tadi informasinya Pak Menteri hari Rabu ya. Saya dapat informasi ini hari Selasa, Pak. Rabu apa Selasa? Oke, siap.
Ayo. Sip. Mas Wahyu, tolong surat terkait dengan perubahan itu segera dikirim, dikarenakan kami sedang hari ini memang detik-detik ini sedang membuat surat pengantar. Oleh karenanya sesegera mungkin tidak tanda tangan oleh Pak Kanwil. Saya mohon ya hari ini juga sudah turun suratnya gitu. Terima kasih. Kedengaran ya? Pakai itu dari sana.